Nah Ustadz, pengen nanya ini Ustadz, waktu ditugaskan dari pusat menuju ke Kali Aren ini, Ustadz dapat bekal apa nih dari pusat? Dapat SK selembar. Karena biasa digadekan. Jadi nol gede. Nolnya nol besar. Kan kalau dari pusat mah sahentena gitunya meren. Ini buat ngontrak rumahnya, ini buat biaya hidup bulanannya. Ini untuk istrinya. Itu istri mampirnya jalur. Nah kita maksudnya kan ya, karena kita ada struktural kan, misalnya kita ada jenjang ya, ada PP, PW, PD, PC ya, gitu kan logikanya kan seperti itu ini Ustadz ya. Kalau kita sebagai generasi awal yang pengen berdakwah tuh, kira-kira begitu nggak Ustadz? Maksudnya ketika kita bakal turun ke cabang itu pusat endorse lah gitu kan, memberi sesuatu supaya kita bisa mengembangkan dakwah di daerah tersebut. Nah itu Ustadz bekalnya apa nih? Pengen tahu nih, kepo. Ya, bekal-bekalnya itu ya, mungkin sama dengan Ustadz Muhammad itu, nggak ada bekal apa-apa. Jadi nol gede. Nolnya nol besar. SK wungkul, karena biasa digadekan. Jadi dapat bawa SK satu lembar sampai sekarang pun ada SK-nya. Subhanallah. Jadi betul-betul Ustadz berjuang dari awal dari nol sama sekali Ustadz. Waktu itu usia berarti udah 20? Apa 20? Belum. Baru keluar mualimin 19-an ya, 18 sekitar bulan 6 19 umur 19 anak 19 tahun hari gini mana mau ditaruh di daerah dengan tanpa apa-apa ya, cuma selembar SK. Ini Ustadznya hebat nih, 19 tahun nggak punya apa-apa, berani mengembangkan di daerah yang betul-betul nol. Ya, Ustadz nggak ngerti kan daerah sini seperti apa, nggak ngerti ya. Oke, Ustadz mangga lagi Ustadz ceritanya. Jadi datang ya ke Cirebon dulu kalau nggak salah, menemui Ustadz Muhammad dulu. Nah sama Ustadz Muhammad itu dibawa ke Caracas. Ya, ke pabriknya salah seorang jamaah. Calon mertua itu kerjanya di pabrik beras. Caracas. Nah, di sana jadi mau ditempatkan di mana gitu. Jadi cara kata calon mertua itu yang belum jadi mertua, belum jadi calon, belum tahu bahkan dia itu calon. Mertuanya. Jadi disuruh kan cina di teteh baik cina di kaler gitu. Waktu orang tua saya menyerahkan sama calon mertua ini, jawab calon mertua itu yang belum jadi mertua. Dan belum tahu dia kalau mertua. Orang dahar marung barengan dahar, kuring dahar, meureun hutan ge dahar gitu. Muncul orang zaman ayeuna mah ca. Ulah wakan nikah mun catatan gado gawe cenah kitu pan Ustaz mah harita mah kitu nya. Nu penting mah ngahulang heula ngajar heula. Makan mah da pasti da kudu kitu. Perilaku dahar perilaku daharnya peribahasa orang Sunda. Ya saya juga kebagian kecipratan keintimidasinya itu. Ya, anak-anak yang sebesar ini kalau lewat sama saya itu awas perwisnya. Nyindir persis maksudnya nama awas persis. Padahal kan sudah berdiri cabang, harusnya kan sudah legal. Mereka semakin wow. Artinya dari zaman 68 sampai 2025 tantangan itu masih ada. Masih ada. Cuma tidak terang-terangan. Oke. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Orang mengatakan Persis itu agama baru, aliran sesat, awas segala macam karena mereka nggak ngerti Persis itu apa. Padahal ketika kita kaji, kita telaah di dalam kajiannya, di dalam ada kita konon asasi konon dahili mengenai apa struktur dakwah kita, bahwa kita itu mengacu ke Al-Quran dan As-Sunnah. Itu boleh dicek, boleh dilihat apa yang menyimpangnya itu apa. Itu tidak terbukti. Jadi buat kita yang masih awam tentang Persis, jangan menjas dulu, jangan mengejek dulu, tapi pahami dulu apa sih Persis itu tuh.
Persis itu kan apa sih bedanya dengan Muhammadiyah? Sama kan Ustaz? Al-Irsyad, kemudian organisasi. Kita ini organisasi masyarakat, ormas, ya, yang punya aturan, punya struktur, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu kita punya. Oh, ya, enggak. Saya juga sering jelaskan dalam ceramah-ceramah itu kan di kiri ada ininya. Jadi saya perbandingkan agama di kita ini seperti air di sungai. Ini kan dari hulunya jernih, bersih, dijamin bisa diminum langsung, tapi semakin ke hilir banyak perubahan. Ada yang sengaja berubah secara alami, ada yang merubah. Yang secara alami umpamanya karena ada longsor, karena adanya daunan yang jatuh, dan mungkin ada binatang terjerumus sehingga merubah keadaan air yang tadinya bersih jernih itu. Demikian pula agama itu kan dari zaman Rasulullah ke sini kan sudah lama. Tentu ada kotoran-kotoran yang ikut terbawa dalam ibadah kita itu, gitu. Itu sering saya terangkan. Tapi ya karena sudah memang demikian itunya tidak jadi. Nah, Persis itu salah satu organisasi massa yang berusaha memurnikan ajaran itu, mengembalikan ke jernihan di hulu tadi. Ya, itu, jadi jangan salah nih pemirsa nih. Di Persis itu gitu, maksudnya untuk menyaring, memisahkan kotoran-kotoran itu supaya dalam beribadah itu kita benar-benar sesuai dengan Quran asal gitu. Ya, maka karena itu motonya adalah mengembalikan umat kepada Quran dan As-Sunnah, gitu. Menyelamatkan umat dalam beribadah supaya sesuai dengan aslinya, itu. Ini hanya untuk menggugah semangat, motivasi, motivasi dalam perjalanan dakwah saya dengan Ustadz Muhammad. Pernah di satu tempat yaitu Majasari. Itu di wilayah mana? Daerah Majalengka. Daerah Sumberjaya. Sumberjaya Majalengka. Sini. Dari jalan raya ke tempat itu kurang lebih jarak 5 kilometer. Ditempuh dengan jalan kaki. Malahan pernah Ustadz Muhammad itu kehujanan di tengah jalan. Antara jalan raya ke Majasari itu memang sawah. Ada kampung satu, kalau nggak salah, sawah terus jadi. Nah, di kehujanan itu di tengah perjalanan. Dia mau ngaup di mana gitu. Ya, sehingga sampai ke tempat ya basah-basah bajunya. Ya Allah. Gitu. Itu ya sekitar tahun berapa ya? Ya 70-an lah, 70 lebih. Itu tuh cuman sekedar untuk dakwah. Untuk dakwah ke sana. Iya, di sana Mustami sudah menanti ya Ustaz. Ya, demi supaya tidak mengecewakan Mustami kan. Saya duluan tadinya perginya, jadi tidak bareng gitu. Jadi Ustadz Muhammad kehujanan teh enggak sama Ustadz ya waktu itu? Enggak. Saya sudah sampai di sana. Iya. Ustadz Muhammad datang, dikira tuh enggak nyusul, gitu. Subhanallah ya. Yaitu kita kira 5 kilo dari jalan raya ke tempat dengan jalan kaki. Nah, gitu pemirsa, ibu-ibu soleha dan cantik, pecinta Persistri Lemah Mungkuk Cirebon. Ini sekilas wawancara atau gambaran obrolan singkat dengan Ustadz Iding Diniati, yang beliau adalah salah satu penggerak dakwah, pionir dakwah di kota
Cirebon yang diawali di Kali Aren sini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini beliau masih tinggal di Kali Aren. Ustaz ya, masih terus berdakwah di usia yang sudah senja ini. Belum, semoga Allah memberi kekuatan pada Ustaz untuk bisa, karena dari sini ke Cirebon teh lumayan jauh ya Ustaz ya. Lumayan jauh, dan beliau masih semangat. Masih dari sini harus naik ojek dulu ya Ustaz. Naik ojek sampai ke Caracas tadi ya, Cilimus. Terus baru naik elep. Naik elep itu perjalanan butuh ada 1 jam Ustaz kalau dari sini ke Cirebon. 1 jam perjalanan untuk usia 76 tahun. Buat ibu-ibu yang rumahnya selangkah dari masjid, ini nih Ustaz nih, jangan males.